kejutlah ketua DKP, ketua PKDP Bapak. Sabuknya ambo tadi orang Minang. Rumah orang Minang Pak, sebuah Tanjung. Orang secincin kapal ilalah. Tapi marga mau lubis, apa awak lubis. Jadi kalau awak kaini bisa bahasa Mandailing pahala main Mandailing kita. Tapi kalau sama orang Minang bahasa anak awak Pak. Nah, jadi sado masuk. Itulah hadirnya polisi di tengah masyarakat untuk mempersatukan umat Pak. Supaya tidak terjadi perpecahan belah pada antara dua pihak. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Yakni anaknya Abdullah dilahirkan di kota Mekah, paripandinya kota Mekah, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, karena beliaulah kita dapat merasakan nikmat Islam pada malam hari ini Pak. Alhamdulillah. Ada yang lupa Pak. Yang terhormat komandan saya Kasat Samapta Polres Rokan Hulu AKP Hermawan SH. Karena kalau bukan beliau tidak dapat ambil risiko Pak. Jadi masuklah telepon. Iman besok ceramah ya. Satu jawaban seorang anggota. Siap komandan. Walaupun tidak ada pengalaman awak Pak, tapi bismillah insyaallah awak bisa Pak. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus PKPD PKDP, yang pengurus PKD, ketua pengurus PKDP, wakil ketua pengurus keluarga daerah Pariaman beserta pengurusnya. Nenek mama alim ulama yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang kecil tak pula dapat disebut nama. Insya Allah Pak, kita yang hadir pada majelis ilmu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sengaja panjang-panjang mukadimahnya Pak, biar lamuak selesai Pak. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan judul ceramah saya 5 cara mempererat ukhuwah Islamiyah. Banyak sebetulnya cara, bukan 5 saja Pak, tapi pada malam yang berbahagia ini akan saya singkat menjadi 5 Pak. Salah satunya PKDP Persatuan Keluarga Daerah Pariaman ini Pak, sudah merupakan wujud kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, apakah itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah berasal dari dua kata Pak, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah artinya saudara, Islamiyah saudara seislam, saudara seislam ataupun saudara seiman. Jadi PKDP yang telah kita dirikan ini Pak, ini merupakan salah satu bentuk ukhuwah Islamiyah kita. Mungkin ada bapak-bapak yang berasal dari Malibo, Gugua, Kayu Tanah, Kapalo, Hilalang, Cicincin sampai daerah Pariaman, yang terdiri dari berbagai desa di kecamatan Kabupaten Pariaman berkumpul di Pasir Pangarayan ini Pak. Tetapi kita tak berpegang teguh Pak. Ada bersandi syarat bersandi kitabullah, bahwa suku Minang bersandar kepada syarat bersandar kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga berprinsip Pak, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Baiklah, yang pertama cara untuk mempererat ukhuwah Islamiyah yang dapat kita lakukan, yakni dengan cara bersikap husnuzon di antara kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu inna ba'dadh-dhanbi itsmun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Tak boleh kita untuk berbuat suuzon kepada saudara kita Pak. Jadi cara kita yang pertama untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, kita hindari suuzon, kita berhusnuzon kepada sesama manusia ataupun sesama saudara kita, sehingga menghilangkan sikap untuk memperpecah belah Pak. Yang kemudian cara kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah Pak, dapat kita lakukan dengan berpegang teguh kepada tadi Allah Subhanahu wa taala secara kafah. Kafah berasal dari bahasa Arab Pak, yang artinya keseluruhan.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis-silmi kafah." Masuklah ke agamaku dengan secara keseluruhan, Pak. Maksud secara keseluruhan, kalaulah kita sholat, Pak, hati awak anu di mana, pikiran ambu awak di mana. Kadang kita sholat di masjid, pikiran kita sampai tak ke Pariaman, Pak, sampai tak ke kemana-mana. Itulah artinya dari fisil mikafah. Masuklah ke agama Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikut kepada langkah-langkah syaitan. Jadi yang pertama, cara kita untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah tadi, yang pertama bersikap husnuzon kepada sesama kita, Pak. Terus yang kedua yakni berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya kalau ceramah, Pak. Ulun ada yang untuk merangkai kata-kata. Jadi pernah dulu, Pak, ambo disuruh ceramah di masjid dekat rumah. Disuruhlah isi kajian siap subuh. Kalau kajian siap subuh itu sampai menjelang sholat isra, biasanya sholat gerhana, sholat munculnya matahari. Jadi yang ambo sampaikan cuma 5 menit. Bertanyalah ibu-ibu, Iko ustaz itu kasih ceramah atau kasih kultum? Hari masih gelaplah pulang ya, Pak. Cuman itulah yang dapat aku sampaikan. Yang kemudian yang ketiga, cara kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, laksanakan hak kewajiban kita sebagai muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun. Ini yang perlu kita garis bawahi, Pak. Hak kita sesama muslim ada 6. Idza laqitahu fasallim alai. Apakah kita sudah membuatnya, Pak? Izalah kita, apabila kita bertemu saudara kita, fasallim alai, bersalamlah, assalamualaikum. Iko kadang ada leka malah pinjam uang dah amoh bertemu sampai, Pak. Izalah kita, fasallim alai, saling menyapa apabila berjumpa, Pak, saling menegur, saling memanggil. Itulah hak muslim. Yang kedua yang dapat kita lakukan, izaz dan sohbu wan sohbu. Apabila dia meminta nasihat, kita nasihati, Pak. Ada orang yang mungkin ada masalah hidupnya, ia tidak bisa berbicara keluarganya. Ia bertanya kepada bapak-bapak sebagai teman karibnya, maka nasihati. Personel Saksabara Polres Rokanhulu. Kalau inyolan tanya yang baik, jangan digurau-guraukan, Pak. Jadi kalau inyo tanya yang minta nasihat, ajarkan nasihat-nasihat yang elok. Yang ketiga, memenuhi undangan baik secara individu maupun jemaah. Apabila ada undangan dari saudara kita yang mungkin walimatul urus, yang mungkin mengadakan akikah ataupun mengadakan acara, maka hendaklah kita datang, Pak. Itu sebagai bentuk. Kejutlah ketua DKP, ketua PKDP, Pak. Sebutnya ambo tadi orang Minang. Rumah orang Minang, Pak, suku Tanjung. Orang secincin kapal ilalah. Tapi marga lubis, apa awak lubis? Jadi kalau awak kaini bisa bantu mandailing pahala main mandailing kita. Tapi kalau sama orang Minang bahasa anak awak, Pak. Nah, jadi sado masuk. Itulah hadirnya polisi di tengah masyarakat untuk mempersatukan umat, Pak, supaya tidak terjadi perpecahan belah pada antara dua pihak. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mohon maaf Bapak-bapak agak panjang mukadimahnya, Pak. Iya. Karena kalau saya disuruh ceramah, baru sekali saya berceramah, Pak. Tapi kalau kasih kultum, kasih pidato, saya insya Allah bisa. Saya mohon harap maklum apabila kedepannya ada yang salah yang dapat saya sampaikan ataupun kurang tepat, karena pada dasarnya di sini saya pun masih belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu walau ayat." Sampaikan walau satu ayat. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salahlah orang yang berprinsip, Pak. Dia tunggu benar dulu baru menasihati orang. Salahlah orang yang berprinsip, dia tunggu benar dulu baru menasihati orang. Pada hakikatnya, orang yang berdakwah mengajak orang berbuat kebaikan ialah orang-orang yang sedang mengingatkan dirinya sendiri.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat iman dan nikmat Islam kita masih dapat berkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mengucap la ilaha illallah akan masuk surga. Walaupun ada yang pakai jalan tol, ada yang putar-putar dulu, ada yang tidak sampai-sampai tergantung mana pilih jalan. Yang kedua, berpegang teguh kepada tali Allah. Yang ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai muslim. Yang keempat, menjalin tali silaturahim. Yang kelima, saling memaafkan. Kalau tidak hafal juga bukalah di Google Bapak. Sebetulnya banyak cara untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Namun pada malam yang berbahagia ini, karena hari lah mulai hujan, bapak-bapak pun masih berpikir naik motor pulang Ustaz pulang-pulang baru di sini. Jadi itulah 5 cara metode mempererat ukhuwah Islamiyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Apabila terdapat salah dan hilaf mohon dimaafkan. Tiada gading yang tak retak, Pak. Tiada laut yang tak berombak. Retak gading, Pak, akan jadi lukisan. Ombak itu kan jadi lukisan. Itulah, Pak. Letaknya gading kan jadi lukisan. Ombak pun yang berombak itu kan jadi lukisan. Jadi tak adalah sesuatu yang sia-sia yang diciptakan Allah di atas dunia itu. Bagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam pasti bersalah dan sebaik-baiknya orang yang bersalah ialah orang yang bertaubat, yang ingin memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang ke depannya. Jadi itulah yang dapat mungkin aku sampaikan, Pak. Apabila terdapat salah dan hilaf mohon dimaafkan. PKDP Pak, suatu kesyukuran bagi awak persatuan keluarga daerah Pariaman, Pak. Karena itulah sebetulnya cara awak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara orang Pariaman yang pergi merantau ke daerah Melayu ini, Pak. Tetapi entah kau berpegang syarat bersandi, adat bersandi syarat bersandi kitabullah, dan tetap berpegang kepada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya tutup dengan pantun, Pak. Bila terdapat jarum yang patah, saya ulangi nih, Pak, tidak ada cakepnya, Pak. Bila terdapat jarum yang patah, Cakep. jangan disimpan di dalam hati. Cakep. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Cakep. Karena polisinya yang ceramah. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan kedepannya tidak dipanjangkan umur sehingga bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bribda Imanuddin Lubis, personil Sebelum Sarsamata kita Polres akhiri Rokan Hulu. bulan ini, maka hendaklah kita